Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama kali marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan sholat Jum'ah. Sholawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada kekasih Allah, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya khatib selalu berwasiat pada diri khatib dan mengajak kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum memasuki salat Jumat, terlebih dahulu marilah kita mengingat Allah melalui ayat-ayatnya, yakni yang telah khatib sampaikan di awal muqaddimah pada surat Ali Imran ayat ke-14, bahwa manusia baik orang yang mengaku dirinya beriman, lebih-lebih orang kafir, semuanya pasti akan cinta dengan keindahan dunia, pasti akan cinta dengan kenikmatan dunia. Karena memang manusia itu sudah didesain oleh Allah untuk mencintai dunia. Melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maksudnya bahwa manusia dijadikan ataupun manusia dipandang indah, manusia akan menganggap indah dengan keindahan dunia. Dia akan selalu mencintai dunia. Yang seperti apa dunia itu? Yang pertama minan nisa, yakni daripada perempuan atau mungkin lawan jenis. Maka tidaklah seseorang mungkin sudah beruban, bahkan mungkin sudah punya cucu, tapi kalau melihat perempuan, tentu dia akan merasa senang dan merasa dalam hati terdetik. Karena apa? Karena memang manusia sudah didesain untuk mencintai lawan jenisnya. Dunia yang kedua yakni wal banina, anak-anak. Sampai kita mengorbankan banting tulang demi masa depan anak-anaknya. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati, menumpuk harta. Tidak salah orang memperbanyak harta, mencintai anak-anaknya dan juga mencintai wanita, karena memang manusia sudah didesain untuk mencintai hal yang demikian. Dan juga wal khaili al musawwamati, kuda pilihan. Mungkin dulu kuda pilihan, kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling dicintai.
Maka orang mencintai kendaraan-kendaraan yang mereka paling dibanggakan, itu pun juga tidak salah. Wal an'ami, dan mencintai ternak-ternak, peliharaan. Bahkan orang kalau sudah cinta dengan ternaknya, kadang sampai lupa sama anak istrinya. Wal harsi, dan juga dia akan mencintai sawah kebun. Kebun 1 hektar kurang, 2 kurang, sampai 10 pun masih kurang. Pantas karena manusia sudah diciptakan untuk mencintai hal yang demikian. Kata Allah, dzalika mataul hayati dunya. Demikianlah termasuk keindahan kehidupan di dunia. Namun ingat, di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Allah lah yang sebaik-baiknya tempat kembali. Artinya apa? Ketika kita mencintai dunia-dunia yang sudah disiapkan oleh Allah, namun kita tetap harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tentu alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang mukmin, kita ditakdirkan sebagai orang muslim, sehingga kita punya harapan nanti kita kelak pulang ke hadapan Allah, yakni kenikmatan yang disiapkan oleh Allah, yakni surga. Tapi lain dengan orang-orang kafir, mereka akan menumpuk harta, dia akan mencintai wanita yang mereka inginkan tanpa melalui syarat, tanpa melalui syar'i, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kehidupan dunia, ulama menghitung itu hanya sebatas, kalau hitung dengan jam hanyalah 8 menit dibandingkan dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Maka keindahan yang mungkin kita merasa bangga, keindahan yang apa yang kita raih bisa tercapai, seakan-akan tidak habisnya. Padahal kalau dibandingkan dengan hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, hanya 8 menit. Alangkah ironisnya ketika orang mencintai dunia berlebihan, namun sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan qul a'unabbikum bi khairi min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basyirum bil ibad. Katakanlah hai Muhammad, maukah aku kabarkan hal yang lebih bagus daripada dunia yang telah kami ceritakan tadi? Lilladzina, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, di sisi Tuhannya itu lebih bagus daripada dunia yang telah kami ceritakan tadi, yakni nanti di akhirat ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ada istri-istri yang suci, dan ridho Allah akan selalu dia dapatkan. Wallahi basirum bil ibad. Allah maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang akan dijanjikan Allah tersebut? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yakni orang yang selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami orang yang beriman, maka ampunilah kami dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Orang-orang yang selalu mengaku dirinya beriman dan selalu minta ampun kepada Allah, itulah yang akan mendapat janji Allah tersebut. Selanjutnya as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di samping dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu sabar akan ujian-ujian yang diberikan Allah. Kita semua ingin akan dunia, namun kadang kita tidak tercapai. Maka dia akan sabar dengan harapan-harapan yang diberikan Allah. Yakin nanti kita seorang orang yang beriman, kita orang yang bertakwa, akan diberi Allah janji nanti di akhirat nanti. Wasodiqina, dan orang-orang yang jujur, walaupun jujur itu sangat berat,
Semua memang dunia itu dikelilingi dengan kesusahan-kesusahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal qanitina, dan orang-orang yang selalu taat dan patuh dengan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, walaupun berat, namun kita selalu taat menjalankan perintah-perintahnya. Larangan-larangan dipandang kita merupakan indah, namun harus kita belajar untuk menghindarinya. Karena ibadah yang paling bagus adalah menghindari maksiat-maksiat yang telah dilarang oleh Allah. Wal munfikina, dan juga orang-orang yang menginfakkan yang telah kita berikan, yang telah diberikan oleh Allah, baik banyak maupun sedikit. Khatib selalu menyampaikan, infak itu tidak harus banyak. Ketika kita masih sedikit, masih miskin, kita mudah sekali untuk berinfak. Namun ketika kita sudah kaya, kadang kita merasa iman untuk menginfakkan harta tersebut. Maka belajarlah ketika kita tidak ada, walaupun sedikit, kita berikan infak. Insya Allah ketika kita sudah nanti Allah memberikan rezeki yang banyak, kita juga akan mudah. Yang terakhir, janji Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Ini yang mungkin agak berat bagi kita, yakni selalu minta ampun kepada Allah di saat waktu sahur. Disitulah waktu-waktu istijabah. Ketika sebelum menjelang subuh, kita dianjurkan oleh Allah kalau kita menginginkan surga Allah sebelum waktu subuh, yakni kita diharapkan oleh Allah untuk istighfar. Istighfar disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membiasakan sebelum waktu subuh datang, beliau selalu membaca istighfar paling tidak 70 kali sebelum waktu sahur tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inti daripada khatib sampaikan dia saat ini bahwa dunia ini memang sangat indah. Semua orang akan tertarik dengan keindahan dunia ini. Namun kita harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita akan kembali kepada Allah, kita mengingat mati, kita mengingat alam kubur. Ketika kita mengingat akhirat, bukan berarti kita malah malas bekerja. Dengan kita mengingat mati, dengan kita mengingat akhirat, maka kita harus semakin semangat dalam bekerja. Karena apa? Untuk persiapan nanti. Mungkin kita masih ada sisa harta untuk anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, ketika apa yang kita harapkan di dunia tidak bisa tercapai, Allah belum mengijabahi, Allah belum bisa memberikan di dunia, yakinlah bahwa nanti di akhirat kita akan diberikan surga Allah, kita akan diberikan istri-istri yang suci, kita akan diberikan sungai yang sangat indah yang mata kita tidak pernah melihat, hati kita tidak pernah terdetik keindahan di surga tersebut. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa menjalankan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innallaha ghafurur rahim.